Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program kita siang hari ini, program Highlight Tribun Timur Cetak, edisi Senin 27 November 2023. Dan tentunya dari beberapa halaman yang sudah tercetak di Tribun Timur Cetak, tentunya total ada 16 halaman yang akan kita review, tapi yang akan kita sampaikan pada momen kali ini hanya beberapa halaman, karena untuk mendapatkan 16 halaman ini atau Tribun Timur Cetak, Tribuners dapat menghubungi ke hotline subscriber di 0411-811-5500 dan juga bisa menghubungi via WA atau juga SMS melalui nomor 081-1413-5555. Jadi 5-nya ada 4 kali. Dan kita beralih langsung ke halaman pertama, highlight kita di halaman pertama. Oke, boleh dibantu? Ya, kita beralih ke headline yang pertama dan paling tebal nih. Kalau dari segi eye catching, yang pastinya yang pertama kita lihat adalah judul Dana Abadi Ponpes bukan program baru. Jadi maksudnya di sini adalah cawapres dari pasangan nomor 2, capres nomor 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka menawarkan program Dana Abadi Ponpes kepada Muhammadiyah, dan ini disampaikan pada saat berkunjung di salah satu pesantren yang ada di Makassar. Mungkin langsung saja Vio sampaikan atau bacakan. Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Saiful Saleh, merespon program Dana Abadi di pesantren yang dijanjikan Cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka. Terlebih komitmen ini disampaikan langsung Gibran saat menyambangi pondok pesantren atau Ponpes Darul Arkam Muhammadiyah Gompara yang terletak di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Biringkanaya, Makassar pada Minggu 26 November 2023 pagi kemarin. Dan ini sudah kita bahas juga bersama jurnalis Tribun Timur di salah satu judul live kita di hari Minggu kemarin. Dan untuk lebih lengkapnya, ini kita bisa ke halaman 7, tapi sebelum itu ada juga informasi yang menyampaikan bahwa Gibran Rakabuming Raka melanjutkan safari di Sulawesi Selatan pada minggu kemarin, mengunjungi Tanah Toraja, di mana di Tanah Toraja Gibran mendapat penobatan sebagai orang Toraja di Plaza Kolam. Nah, ini kolam, kita kemudian ke halaman 7. Vio akan bacakan. Di kolam Makale, Gibran menerima pusaka Lakbo Pinai berjenis parang Toraja serta kain sarita berasal dari tongkonan lalangan. Gibran diberikan nama Lasok Pindan atau anak laki-laki yang dipinjamkan dan masuk dalam keluarga besar tongkonan lalangan. Kemudian prosesi penobatan Gibran ditandai dengan pembentangan kain sarita berwarna biru dongker yang bermotif ukiran khas Toraja. Ini masih ada beberapa kali paragraf yang terhimpun dalam halaman 7, dan seperti yang Vio sampaikan bahwa di mana setiap headline di halaman 1 itu pastinya dilanjutkan untuk informasi lengkapnya ke halaman 7. Dan kemudian kita beralih ke bawahnya lagi. Ada informasi terkait, ini adalah merupakan hasil uji coba nih, bahwa nyamuk Wolbachia atasi DBD. Itu ada penyampaian apa sih sebenarnya itu nyamuk Wolbachia maksud Vio. Kemudian bagaimana cara mengatasinya, bagaimana pemanfaatannya, dan juga seperti apa penyebarannya di Indonesia. Kemudian kita beralih ke halaman atas, masih di halaman 1 dengan judul Makassar Leadership Summit 2023 dengan bunyi judul Forum Transformasi Filsafat Praktis Kepemimpinan. Boleh dibantu di halaman atas sedikit? Ya. Bukan warisan kepemimpinan adalah tempaan regeneratif. Pemimpin juga lahir bukan dari keputusan ruang sidang, melainkan dari jejak ilmu, pengalaman, modal sosial, empati, kemanusiaan, wanita, dan kepedulian lingkungan. Rangkaian kata kunci itulah jadi bolding hashtag di event Makassar Leadership Summit 2023 yang mulai dihelat akhir pekan ini pada Minggu 26 November hingga Selasa 28 November besok.
Dan ini adalah event 3 hari yang tentunya digagas oleh Apindo. Atau mungkin Tribuners belum mengetahui apa sih kepanjangan atau akronim dari Apindo, yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ini bisa dilihat ada salah seorang pembicara yang merupakan Ketua Panitia Out Leadership Summit 2023 Disa Ernovianti yang membuka pre-event Makassar Leadership Summit 2023. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait headline kita yang tebal atau juga yang memang sudah View sampaikan di awal, ada tawaran dari Cawapres Gibran terkait program Dana Abadi Ponpes kepada salah satu pondok yang ada di Kota Makassar. Berikut informasi lebih lengkapnya melalui tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, Tribuners, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan bahwa pada pagi hari ini calon wakil presiden nomor urut 2 atau calon pendamping Capres Prabowo Subianto, yakni Gibran Raka Buming Raka, bakal berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kota Makassar. Di salah satunya itu adalah pondok pesantren Darul Arkam Muhammadiyah yang berada di Jalan Samping Kota Makassar. Dan saat ini para santri, kemudian pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan sudah standby menunggu kedatangan Mas Gibran. Dan juga Tribuners bisa kita lihat sendiri, di sini juga ada aparat kepolisian yang dari media. Ya. Sama Tribun. Ya. Para aparat kepolisian juga sudah hadir, dan di sini Ketua DPW Gelora Sulsel Samsari kita atau mantan Bupati Takalar sudah berada di lokasi juga. Jadi Tribuners, selain para tokoh Muhammadiyah yang berkunjung, rupanya ada juga perwakilan Partai Koalisi Indonesia Maju yang berkunjung ke pondok pesantren Darul Arkam Muhammadiyah. Kami bilang tunggu dulu. Tribuners, jadi saat ini sudah menunjukkan pukul 7:39. Kita bisa melihat para santri sudah bersiap menunggu kedatangan Gibran atau calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka di
Pondok Pesantren Darul Ahkam Muhammadiyah Makassar. Dan sebagai informasi bahwa ini adalah kali pertama Gibran berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di kota Makassar setelah pasca pendaftaran Pilpres kemarin di KPU RI. Ya, dan mulai padat-padat agenda ini. iya, Lari kiri kanan makin nanti. Kalau masuk kampanye nanti ini. kalau jangan sering dibagi kalau di Tribun, Kak. Oh ada ikutin, kita ikut kan. Kita ikutin Prabowo. Kalau kemarin itu di Anies, cuma karena tiba-tiba saya digeser ke Ganjar ya. Jadi siapa di sana ini? Ami untuk sekarang. Oh, Kalau yang dekat-dekat biasanya itu Ami dikasihkan. iya. Terima kasih karena menjadikan Darul kami sebagai salah satu lokus kunjungan beliau selama di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, dan tadi memberikan sambutan yang cukup hangat. Saya kira sangat bermanfaat bagi anak-anak yang jadi jurusan vokasi SMK. Ini saya lihat tadi beliau sangat responsif. Terkait dengan dana abadi pesantren tadi Pak, gimana responnya? Ya, Mas Gibran itu sudah menyatakan itu, dan memang sebenarnya dari DPR RI ini sudah menggagas untuk dana abadi pesantren, dan tahun ini mulai. Mudah-mudahan Darul kami juga ini memperoleh dana abadi yang itu diperuntukkan untuk santri. Pak, ini ada kaitannya dengan Pilpres nggak sih Pak? Menuju Pilpres. Sebagai calon wakil presiden, sekalipun ini belum masa kampanye, tentu ada kaitannya. Tapi tidak boleh kampanye di sini. Iya, benar. Tapi dari pihak pesantren sendiri Pak, khususnya mungkin Muhammadiyah, apakah memang ada arahan dukungan gitu Muhammadiyah nanti ini gitu? terbagi ketiga-tiganya. Oh. Iya, jadi Kalau Muhammadiyah Sulsel sendiri memberikan dukungan ke Gibran atau seperti apa? termasuk juga Muhammadiyah Sulawesi Selatan itu ada di 3 tempat. Tidak bisa di Pak Kiai sendiri gimana nih Pak? Oh itu kan nanti dipilih suara itu. Siap. Pak sosok milenial sendiri Pak di sekarang ini yang banyak pemimpin muda Pak yang Tadi saya sampaikan bahwa wali kota Air City itu 18 tahun usianya, dilantik sebagai wali kota di tahun 2014. Dan sekarang ini tahun 2023, dia belum cukup 30 tahun. Artinya muda tidak berarti awam dalam Iya, memimpin gitu. tidak berarti. Oke. Pas tinggal diperbaiki, ya tentu menambah terus pengetahuan, dan utamanya ini kalau di Sulawesi Selatan kan akhlak. permintaan Muhammadiyah sendiri Pak nanti ketika nanti ada terpilih capres apa sih yang di ini? Ya, siapa saja yang ditakdirkan oleh Allah untuk memimpin bangsa ini, ya agar bisa bermitra dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah pengalaman kok dengan itu. Selama ini Pak bagaimana Pak perhatian pemerintah ke Muhammadiyah sendiri? Ya alhamdulillah. Ya, baik Tribuners, selanjutnya kita beralih ke halaman ketiga dari Tribun Timur Cetak dengan headline yang terpampang nyata tentunya dan juga menjadi informasi yang dinantikan oleh seluruh Tribuners khususnya yang ada di Kota Makassar terkait PLN mengatakan pembangkit belum pulih. Nah, untuk
Informasi lebih lengkapnya, Vio akan bacakan. Beberapa hari terakhir sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan diguyur hujan, namun kondisi ini belum bisa sepenuhnya memulihkan pasokan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Hal ini disampaikan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, Uwit Sulsel Rabar, Muhammad Andi Ahmaninurdin maksud Vio. Ia menjelaskan melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan pasokan listrik sehubungan dengan kondisi kelistrikan di Sulawesi bagian selatan Sulbaksel. PLN terpaksa melakukan manajemen beban akibat cuaca ekstrim, khususnya panas yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kondisi debit air yang menjadi sumber utama PLTA turun drastis dan mengakibatkan berkurangnya pasokan listrik. Jadi mungkin masih ada Tribuners yang belum mengetahui sebenarnya apa sih alasannya beberapa bulan terakhir, mungkin sekitar 2 bulan lamanya, di Kota Makassar sendiri secara bergiliran dilakukan pemadaman listrik itu karenanya kurang pasokan air untuk pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai listrik itu sendiri. Kemudian ada statement yang menjelaskan bahwa beberapa hari terakhir hujan telah turun namun belum bisa sepenuhnya memulihkan pasokan bagi PLTA. Teknologi modifikasi cuaca atau TMC juga masih terus dilakukan khususnya di daerah tangkapan air di sekitar lokasi PLTA. Dan masih ada informasi lebih lengkapnya, masih ada statement-statement terkait mengapa pembangkit listrik belum pulih. Itu disampaikan di halaman 3. Tapi kita beralih ke headline berikutnya, yaitu pemimpin muda berprestasi berbagi ilmu. Ini masih seputar dengan kegiatan Makassar Youth Leadership Summit 2023, di mana ini dilaksanakan atau digelar pada Minggu 26 November 2023 bertempat di Bikin Kreatif Hub Nipah Park. Acara ini merupakan rangkaian Makassar Leadership Summit 2023 yang akan dilaksanakan hari Senin, tepatnya hari ini, di Hotel Claro Makassar. Disa Rizky Novianti sebagai Ketua Pelaksana MLS 2023 dalam sambutannya mengungkapkan MYLS 2023 diselenggarakan sebagai bagian pembuka dari MLS 2023 untuk memfasilitasi pemimpin muda di Kota Makassar. Topik diskusi dalam Makassar Youth Leadership Summit 2023 terbagi dalam 4 sesi. Topik pertama dibawakan founder dan CEO Rapod Indonesia atas nama Akmal Idrus dan Academy Associate Think Policy Nariswat Nurjaman dengan tema lingkungan keberlanjutan sebagai kepemimpinan. Ini masih ada beberapa sesi dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners bisa akses di website Tribun Timur dan juga bisa langsung baca lebih lengkapnya di Tribun Timur Cetak. Selanjutnya kita beralih ke bawah. Bawah ada judul penyelenggaraan pemilu bakal dorong perputaran uang. Menarik juga. Langsung saya Vio bacakan, momen pemilihan umum pemilu 2024 diprediksi akan mendorong konsumsi sehingga meningkatkan perputaran uang di Makassar. Pengamat ekonomi bisnis Universitas Hasanuddin, Andi M. Nurbau Masepe mengatakan, perhelatan pemilu menjadi momen peningkatan peredaran uang. Andi Nurbau Masepe menyebut bahwa banyak analisa mengatakan sekitar 100 triliun rupiah perputaran uang bakal terjadi saat pemilu. Kendati demikian, menurutnya perputaran uang tersebut hanya euforia dan bersifat temporer. Dan kemudian sementara itu Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas Profesor Masuki Dea menyebut bahwa momen pemilu terdapat beberapa aktivitas ekonomi tetap tumbuh dan berjalan baik. Semoga hal ini memang benar adanya dan tentunya kita mengharapkan bahwa pemilu di tahun 2024 itu berlangsung dengan damai tanpa ada cekcoknya pastinya. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait headline kita di halaman 3 dengan judul PLN mengatakan pembangkit belum pulih, kami akan tayangkan berikut ini. Pedagang di Pasar Sentral Makassar mengeluhkan adanya pemadaman listrik dari perusahaan listrik negara. Terlihat dalam unggahan Makassar Info pada Rabu 8 November 2023, pengunjung dan pedagang tetap beraktivitas di dalam kegelapan. Pantauan Tribun Timur, dalam video pedagang tetap berteriak menawarkan dagangannya kepada pengunjung yang berjalan menggunakan lampu kamera. Sejak diunggah,
Video sudah ditonton lebih dari 300.000 kali, dikomentari 88 kali. Diketahui pemadaman bergilir sudah berlangsung sejak Juli 2023 lalu karena berkurangnya debit air di musim kemarau. Hal itu bahkan sempat menyulut kemarahan Wali Kota Makassar Dani Pomanto. Dani sampai mengancam akan menggugat PT PLN. Iya itu ya, ada di jendela satu ya. Apa saya? Udah apa? Baik, Tribuners, selanjutnya kita beralih ke halaman 11 dengan rubrik Sulsel Memilih. Dan kita bisa lihat dengan jelas headline di halaman 11 itu terpampang nyata, Andika Swadi gugat SK bakal calon bupati. Lebih lengkapnya, Ketua DPD 2 Golkar Sopeng Andika Swadi Rasak mengajukan gugatan kepada Mahkamah Partai DPP Golkar. Hal ini bentuk perlawanan Andika Swadi Rasak setelah DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan memutuskan usulan nama-nama bakal calon bupati Balon Sopeng. Ini ada statement di agak bawah, boleh diperlihatkan? Boleh di-scroll? Ya, selaras dengan kalimat pertama yang Vio sampaikan bahwa ini merupakan bentuk perlawanan dari Andika Swadi Rasak setelah DPD 1 Golkar memutuskan usulan nama-nama bakal calon bupati, kemudian langsung diberikan tanggapan kepada Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan yaitu Taufan Pawe. Dengan statement yang saya usulkan adalah rata-rata ketua DPD Golkar, kabupaten, kota, kecuali yang sudah 2 periode. Untuk bakal calon Bupati Sopeng, kami prioritaskan ketua DPRD Sopeng dengan nama Syahrudin M. Adam. Kemudian kita lanjut. Bupati Sopeng 2 periode itu menganggap proses penetapan balon Bupati Sopeng tidak melibatkan mekanisme konsultasi yang memadai. Dia beranggapan keputusan ini tampaknya lebih bersifat sepihak dan tidak mencerminkan semangat demokrasi internal partai. Secara terbuka, Andika Swadi Rasak belak-belakan tidak setuju terhadap usulan tersebut. Dia menuntut agar proses penjaringan figur kepala daerah dilakukan secara lebih terbuka, demokrasi, dan merata. Jadi ini ada dua pemikiran yang berbeda tentunya, tapi kalau dari konfirmasi Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulsel mengatakan bahwa ini sudah merupakan usulan yang rata-rata adalah Ketua DPD Golkar yang ada di kabupaten maupun juga kota. Untuk informasi lebih lengkapnya itu masih ada di samping kanan. Alasan Ketua Golkar Sopeng gugat ke Mahkamah Partai ini dengan blok warna biru, agak atas boleh dibantu. Penentuan bakal calon bupati tidak melibatkan Golkar Sopeng, dan poin biru kedua, keputusan hanya melibatkan internal DPD Partai Golkar Sopeng. Kemudian kita beralih ke bawah lagi, mohon bantuannya. Di tengah-tengah maksud saya. Ya, Taufan Pawe prioritaskan Syahrudin ketimbang Suwardi Haseng. Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe, merespon penolakan Ketua Golkar Sopeng, Andika Swadi Rasak, terkait calon kepala daerah. Andika Swadi Rasak menolak keras jika anggota DPRD Sulawesi Selatan, Suwardi Haseng, diusulkan maju di Pilkada Sopeng 2024. Sekalipun DPP Golkar telah menerbitkan surat perintah kepada kader yang akan didorong menjadi calon kepala daerah, menanggapi penolakan Andika Swadi, Taufan Pawe menegaskan tak pernah mengusulkan nama Suwardi Haseng.
seperti yang tadi di atas bahwa ada statement yang mengatakan yang saya usulkan adalah rata-rata ketua DPRD di tingkat kabupaten maupun juga kota. Kemudian lebih lanjutnya, seperti itu petunjuk dari DPP dan bahkan DPP menambahkan beberapa nama dari yang dikirim. Taufan Pawe juga menyampaikan bahwa yang mengusulkan nama-nama itu ke DPP adalah Ketua Bapilu Golkar Sulawesi Selatan, Lakama Wiyaka. Untuk usulan nama-nama bakal calon kepala daerah yang olah adalah Wakil Ketua Lakama Wiyaka, katanya. Kemudian kita beralih ke headline paling bawah di halaman 11. Baik, Bobi Nasution minta BPP Sulsel bergerak cepat. Ini dari keterangan gambarnya, kita bisa lihat Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang Bobi Nasution mengukuhkan Andi Rahmat Manggabarani sebagai Ketua BPP Provinsi Sulawesi Selatan di 4 Point by Sheraton Hotel Makassar pada Jumat 24 November 2023. Relawan Barisan Pengusaha Pejuang Provinsi Sulawesi Selatan resmi dilantik di Hotel 4 Point pada 24 November 2023 malam hari. Hadir langsung calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua PKK Kota Surakarta Selvi Ananda, Ketua Dewan Pembina Akbar H. Buhari, dan Ketua Umum BPP Bobi Nasution. Selain itu, hadir juga mantan Wali Kota Ilham Aris Sirajuddin, Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan sekaligus mantan Ketua Umum HIPMI Sulawesi Selatan Andi Idris Manggabarani, dan juga masih ada beberapa nama lainnya dari tokoh-tokoh penting yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian, Bobi Nasution pun mengukuhkan relawan dari kalangan pengusaha muda yang mengatasnamakan Barisan Pengusaha Pejuang Sulawesi Selatan. Ini ada beberapa nama dan juga ini sudah dikukuhkan menjadi bagian dari BPP Sulsel. Kemudian yang tidak kalah penting dari halaman Tribun Timur Cetak, kita beralih ke halaman 11. Halaman 16, yaitu Tribun PSM. Dan terpampang nyata figur dari pelatih PSM Bernardo Tavares dengan judul hari ini PSM Makassar versus Haipong, Partai Hidup Mati Juku Eja. Dari samping di sisi kanan dari Tribun PSM ini, tak sabar bermain bersama PSM. Ini merupakan informasi terkait Sultan Saki tak sabar merasakan debut di PSM Makassar. Sultan Saki absen lama karena membela Timnas U17 Indonesia. Dari training center Timnas hingga gugur di fase grup, selama itu Saki tak bergabung dengan PSM Makassar. Kini anak dari mantan pemain PSM Asri Razak sudah bergabung dengan skuad Ramang. Pemain muda itu punya cukup pengalaman dari latihan bersama Timnas U17 di Jerman. Wow, pemuda 17 tahun ini sangat menantikan debutnya di bawah panji pasukan Ramang. Dia sangat senang bisa kembali bergabung latihan dengan rekannya di skuad Ramang. Ini merupakan salah satu pemain muda mungkin istilahnya ya di PSM Makassar dan tidak sabar untuk bisa bergabung dengan pasukan Ramang. Nantinya mungkin bisa melawan beberapa tim lainnya. Kemudian dari Partai Hidup Mati Juku Eja ini informasinya lebih lengkap terkait PSM Makassar bersiap menghadapi wakil Vietnam Haipong FC dalam lanjutan babak penyisihan grup H AFC Cup 2023-2024. Ini merupakan pertemuan kedua kesebelasan di ajang internasional ini. Pertandingan rencana digelar pada Kamis 30 November 2023 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. PSM Makassar bertindak sebagai tuan rumah. Ini masih dengan status PSM saat ini adalah musafir karena seperti kita ketahui bahwa stadion di Kota Parepare saat ini sedang dalam perbaikan. Kemudian pada pertandingan pertama lalu PSM Makassar kalah dengan skor 3-0. Kala itu pertandingan digelar di markas Haipong Lachtre Stadium Haipong pada Kamis 21 September 2023. Ini dilakukan pada bulan September, kemudian 2 bulan setelahnya akan bertanding lagi nih antara PSM Makassar dan juga Haipong FC. Demikian pula dengan PSM Makassar, anak asuh Bernardo Tavares 2 kali menang, 2 kali kalah, dan sekali kalah. Kini
Keduanya kembali akan bertemu PSM Makassar dalam kondisi percaya diri setelah mengalahkan Persikabo 1973 dengan skor 3-1. Sementara Haipong baru saja dihajar oleh perwakilan Malaysia, Sabah FC, di ajang AFC Cup pada 9 November 2023 lalu dengan skor 4-1. Pertemuan antara PSM Makassar versus Haipong FC akan menjadi laga penentu bagi PSM Makassar. Jika kalah, dipastikan MR Van CS akan tersingkir di ajang ini. Dan tentunya ini besar harapan dari tim PSM Makassar sendiri dan juga para supporter bahwa PSM bisa bertahan sehingga tidak terjadi degradasi atau juga tidak tersingkirkan dalam ajang ini. Untuk informasi lebih lengkapnya tentunya kami punya tayangan yang akan kami tayangkan buat Tribuners. Selamat menyaksikan. Sultan Saki tak sabar merasakan debut di PSM Makassar. Sultan Saki sudah bergabung dengan PSM Makassar setelah absen lama karena membela Timnas U17 Indonesia. Dari TC Timnas hingga gugur di fase grup selama itu, Saki tak bergabung dengan PSM Makassar. Kini anak dari mantan pemain PSM, Asri Rasak, sudah bergabung dengan skuad Ramang. Pemain muda itu punya cukup pengalaman buah dari latihan bersama Timnas U17 di Jerman. Pemuda 17 tahun ini sangat menantikan debutnya di bawah panci pasukan Ramang. Dia sangat senang bisa kembali bergabung latihan dengan rekannya di skuad Ramang. Dia tahu persaingan tempat utama cukup berat. Pasalnya tim besutan Bernardo Tavares punya gaya permainan berbeda dengan timnas asuhan Bima Sakti. Apalagi ada segudang nama senior yang mengisi posisi bek tengah, seperti Erwin Kutawa, Safrudin Tahar, dan Yuran Fernandes. Ini tantangan tersendiri bagi bek tengah tim Garuda itu. Kesempatan tentunya tidak bisa diraih dengan mudah. Saki butuh kerja keras lagi untuk mencoba menggeserkannya. Tavares terkenal sangat selektif dalam memilih pemain, namun pelatih asal Portugal itu tidak segan memberikan kesempatan untuk pemain muda. Baik Tribuners, itulah tadi beberapa headline dan juga beberapa halaman yang sudah Vio sampaikan untuk Tribuners ketahui di edisi Senin 27 November 2023. Dan tentunya tak henti-hentinya Vio sampaikan bahwa Tribuners dapat mengakses informasi yang ada di Tribun Timur Cetak dengan berlangganan di nomor 0411 8115500 dan juga bisa menghubungi via SMS maupun via WA di nomor 081141355555. Dan tentunya bukan hanya berlangganan tapi juga bisa diakses di website atau di portal kita di makassar.tribunnews.com. Untuk itu, untuk informasi lebih lengkapnya terkait edisi selanjutnya pastinya kita akan tayangkan setiap harinya. Dan tentunya masih ada beragam program yang akan Tribun Timur sajikan untuk Tribuners semua. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Fiona Jaretno, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program kita siang hari ini, program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Senin 27 November 2023. Dan tentunya dari beberapa halaman yang sudah tercetak di Tribun Timur Cetak, tentunya total ada 16 halaman yang akan kita review, tapi yang akan kita sampaikan pada momen kali ini hanya beberapa halaman, karena untuk mendapatkan 16 halaman ini atau Tribun Timur Cetak, Tribuners dapat menghubungi ke hotline subscriber di 0411-811-5500 dan juga bisa menghubungi via WA atau juga SMS melalui nomor 081-1413-5555. Jadi 5-nya ada 4 kali. Dan kita beralih langsung ke halaman pertama, highlight kita di halaman pertama. Oke, boleh dibantu? Ya. Kita beralih ke headline yang pertama dan paling tebal nih. Kalau dari segi eye catching, yang pastinya yang pertama kita lihat adalah judul Dana Abadi Ponpes bukan program baru. Jadi maksudnya di sini adalah cawapres dari pasangan nomor 2, capres nomor 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka menawarkan program Dana Abadi Ponpes kepada Muhammadiyah, dan ini disampaikan pada saat berkunjung di salah satu pesantren yang ada di Makassar. Mungkin langsung saja Vio sampaikan atau bacakan. Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Saiful Saleh, merespon program Dana Abadi di pesantren yang dijanjikan Cawapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka. Terlebih komitmen ini disampaikan langsung Gibran saat menyambangi pondok pesantren atau Ponpes Darul Arkam Muhammadiyah Gompara yang terletak di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Biringkanaya, Makassar pada Minggu 26 November 2023 pagi kemarin. Dan ini sudah kita bahas juga bersama jurnalis Tribun Timur di salah satu judul live kita di hari Minggu kemarin. Dan untuk lebih lengkapnya, ini kita bisa ke halaman 7, tapi sebelum itu ada juga informasi yang menyampaikan bahwa Gibran Rakabuming Raka melanjutkan safari di Sulawesi Selatan pada minggu kemarin, mengunjungi Tanah Toraja, di mana di Tanah Toraja Gibran mendapat penobatan sebagai orang Toraja di Plaza Kolam. Nah, ini kolam, kita kemudian ke halaman 7. Vio akan bacakan. Di kolam Makale, Gibran menerima pusaka Lakbo Pinai berjenis parang Toraja serta kain sarita berasal dari tongkonan lalangan. Gibran diberikan nama Laso Pindan atau anak laki-laki yang dipinjamkan dan masuk dalam keluarga besar tongkonan lalangan. Kemudian prosesi penobatan Gibran ditandai dengan pembentangan kain sarita berwarna biru dongker yang bermotif ukiran khas Toraja. Ini masih ada beberapa kali paragraf yang terhimpun dalam halaman 7, dan seperti yang Vio sampaikan bahwa di mana setiap headline di halaman 1 itu pastinya dilanjutkan untuk informasi lengkapnya ke halaman 7. Dan kemudian kita beralih ke bawahnya lagi. Ada informasi terkait, ini adalah merupakan hasil uji coba nih, bahwa nyamuk Wolbachia atasi DBD. Itu ada penyampaian apa sih sebenarnya itu nyamuk Wolbachia maksud Vio. Kemudian bagaimana cara mengatasinya, bagaimana pemanfaatannya, dan juga seperti apa penyebarannya di Indonesia. Kemudian kita beralih ke halaman atas, masih di halaman 1 dengan judul Makassar Leadership Summit 2023 dengan bunyi judul Forum Transformasi Filsafat Praktis Kepemimpinan. Boleh dibantu di halaman atas sedikit? Ya. Bukan warisan kepemimpinan adalah tempaan regeneratif. Pemimpin juga lahir bukan dari keputusan ruang sidang, melainkan dari jejak ilmu, pengalaman, modal sosial, empati, kemanusiaan, wanita, dan kepedulian lingkungan. Rangkaian kata kunci itulah jadi bolding hashtag di event Makassar Leadership Summit 2023 yang mulai dihelat akhir pekan ini pada Minggu 26 November hingga Selasa 28 November besok.
Dan ini adalah event 3 hari yang tentunya digagas oleh Apindo. Atau mungkin Tribuners belum mengetahui apa sih kepanjangan atau akronim dari Apindo, yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ini bisa dilihat ada salah seorang pembicara yang merupakan Ketua Panitia Out Leadership Summit 2023 Disa Ernovianti yang membuka pre-event Makassar Leadership Summit 2023. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait headline kita yang tebal atau juga yang memang sudah View sampaikan di awal, ada tawaran dari Cawapres Gibran terkait program Dana Abadi Ponpes kepada salah satu pondok yang ada di Kota Makassar. Berikut informasi lebih lengkapnya melalui tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, Tribuners, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan bahwa pada pagi hari ini calon wakil presiden nomor urut 2 atau calon pendamping Capres Prabowo Subianto, yakni Gibran Raka Buming Raka, bakal berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kota Makassar. Di salah satunya itu adalah pondok pesantren Darul Arkam Muhammadiyah yang berada di Jalan Cangkring, Kota Makassar. Dan saat ini para santri, kemudian pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan sudah standby menunggu kedatangan Mas Gibran. Dan juga Tribuners bisa kita lihat sendiri, di sini juga ada aparat kepolisian yang Dari media? ya Sama Tribun. ya para aparat kepolisian juga sudah hadir. Dan di sini Ketua DPW Gelora Sulsel Samsari kita atau mantan Bupati Takalar sudah berada di lokasi juga. Jadi Tribuners, selain para tokoh Muhammadiyah yang berkunjung, rupanya ada juga perwakilan Partai Koalisi Indonesia Maju yang berkunjung ke pondok pesantren Darul Arkam Muhammadiyah. Kami bilang tunggu dulu. Tribuners, jadi saat ini sudah menunjukkan pukul 7:39. Kita bisa melihat para santri sudah bersiap menunggu kedatangan Gibran atau calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka di
Pondok Pesantren Darul Akram Muhammadiyah Makassar. Dan sebagai informasi bahwa ini adalah kali pertama Gibran berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di kota Makassar setelah pasca pendaftaran Pilpres kemarin di KPU RI. Ya, dan mulai padat-padat agenda ini. iya, Lari kiri kanan makin nanti. Kalau masuk kampanye nanti ini. kalau jangan sudah dibagi kalau di Tribun, Kak. Oh ada ikutin, berarti kita ikutin Prabowo. Kalau kemarin itu di Anies, cuma karena tiba-tiba saya digeser ke Ganjar ya. Jadi siapa di sana ini? Ami untuk sekarang. Kalau yang dekat-dekat biasanya itu Ami dikasihkan. Iya. Terima kasih karena menjadikan Darul kami sebagai salah satu lokus kunjungan beliau selama di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, dan tadi memberikan sambutan yang cukup hangat. Saya kira sangat bermanfaat bagi anak-anak yang menjadi jurusan vokasi SMK. Nah, ini saya lihat tadi beliau sangat responin. Terkait dengan dana abadi pesantren tadi Pak, gimana responnya? Ya, Mas Gibran itu sudah menyatakan itu, dan memang sebenarnya dia sudah gagas untuk dana abadi pesantren, dan tahun ini mulai. Mudah-mudahan Darul kami juga ini memperoleh dana abadi yang itu diperuntukkan untuk santri. Pak, ini ada kaitannya dengan Pilpres nggak sih Pak? Menuju Pilpres. Sebagai calon wakil presiden, sekalipun ini belum masa kampanye, tentu ada kaitannya. Tapi tidak boleh kampanye di sini. Iya. Tapi dari pihak pesantren sendiri Pak, khususnya mungkin Muhammadiyah, apakah memang ada arahan dukungan gitu nanti ini gitu? Terbagi ketiga-tiganya. Oh. Iya, jadi Kalau Muhammadiyah Sulawesi sendiri memberikan dukungan ke Gibran atau seperti apa, Pak? termasuk juga Muhammadiyah Sulawesi Selatan itu ada di 3 tempat. Bisa di Pak Kiai sendiri gimana nih Pak? Oh itu kan nanti dipilih suara itu. Siap. Pak, sosok milenial sendiri Pak di sekarang ini yang banyak pemimpin muda Pak yang Tadi saya sampaikan bahwa wali kota Air City itu 18 tahun usianya, dilantik sebagai wali kota di tahun 2014. Dan sekarang ini tahun 2023, dia belum cukup 30 tahun. Artinya muda tidak berarti awam dalam Iya, memimpin gitu. tidak berarti. Pas Tinggal diperbaiki, ya tentu menambah terus pengetahuan, dan utamanya ini kalau di Sulawesi Selatan kan akhlak. permintaan Muhammadiyah sendiri Pak nanti ketika nanti ada terpilih capres apa sih yang di ini? Ya, siapa saja yang ditakdirkan oleh Allah untuk memimpin bangsa ini, ya agar bisa bermitra dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah pengalaman kok dengan itu. Selama ini Pak, bagaimana Pak perhatian pemerintah ke Muhammadiyah sendiri? Ya alhamdulillah. Ya, baik Tribuners, selanjutnya kita beralih ke halaman ketiga dari Tribun Timur Cetak dengan headline yang terpampang nyata tentunya dan juga menjadi informasi yang dinantikan oleh seluruh Tribuners khususnya yang ada di Kota Makassar terkait PLN mengatakan pembangkit belum pulih. Nah, untuk
informasi lebih lengkapnya, Vio akan bacakan beberapa hari terakhir sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan diguyur hujan. Namun, kondisi ini belum bisa sepenuhnya memulihkan pasokan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Hal ini disampaikan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, Uwit Sulsel Rabar, Muhammad Andi Ahmaninurdin maksud Vio. Ia menjelaskan melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan pasokan listrik sehubungan dengan kondisi kelistrikan di Sulawesi bagian selatan Sulbaksel. PLN terpaksa melakukan manajemen beban akibat cuaca ekstrim, khususnya panas yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kondisi debit air yang menjadi sumber utama PLTA turun drastis dan mengakibatkan berkurangnya pasokan listrik. Jadi mungkin masih ada Tribuners yang belum mengetahui sebenarnya apa sih alasannya beberapa bulan terakhir, mungkin sekitar 2 bulan lamanya, di Kota Makassar sendiri secara bergiliran dilakukan pemadaman listrik itu karenanya kurang pasokan air untuk pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai listrik itu sendiri. Kemudian ada statement yang menjelaskan bahwa beberapa hari terakhir hujan telah turun namun belum bisa sepenuhnya memulihkan pasokan bagi PLTA. Teknologi modifikasi cuaca atau TMC juga masih terus dilakukan khususnya di daerah tangkapan air di sekitar lokasi PLTA. Dan masih ada informasi lebih lengkapnya, masih ada statement-statement terkait mengapa pembangkit listrik belum pulih. Itu disampaikan di halaman 3. Tapi kita beralih ke headline berikutnya, yaitu pemimpin muda berprestasi berbagi ilmu. Ini masih seputar dengan kegiatan Makassar Youth Leadership Summit 2023, di mana ini dilaksanakan atau digelar pada Minggu 26 November 2023 bertempat di Bikin Kreatif Hub Nipah Park. Acara ini merupakan rangkaian Makassar Leadership Summit 2023 yang akan dilaksanakan hari Senin, tepatnya hari ini, di Hotel Claro Makassar. Disa Rizky Novianti sebagai Ketua Pelaksana MLS 2023 dalam sambutannya mengungkapkan MYLS 2023 diselenggarakan sebagai bagian pembuka dari MLS 2023 untuk memfasilitasi pemimpin muda di Kota Makassar. Topik diskusi dalam Makassar Youth Leadership Summit 2023 terbagi dalam 4 sesi. Topik pertama dibawakan founder dan CEO Rapod Indonesia atas nama Akmal Idrus dan Academy Associate Think Policy Nariswat Nurjaman dengan tema lingkungan keberlanjutan sebagai kepemimpinan. Ini masih ada beberapa sesi dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners bisa akses di website Tribun Timur dan juga bisa langsung baca lebih lengkapnya di Tribun Timur Cetak. Selanjutnya kita beralih ke bawah ada judul penyelenggaraan pemilu bakal dorong perputaran uang. Menarik juga. Langsung saya Vio bacakan, momen pemilihan umum pemilu 2024 diprediksi akan mendorong konsumsi sehingga meningkatkan perputaran uang di Makassar. Pengamat ekonomi bisnis Universitas Hasanuddin, Andi M. Nurbau Masepe mengatakan, perhelatan pemilu menjadi momen peningkatan peredaran uang. Andi Nurbau Masepe menyebut bahwa banyak analisa mengatakan sekitar 100 triliun rupiah perputaran uang bakal terjadi saat pemilu. Kendati demikian, menurutnya perputaran uang tersebut hanya euforia dan bersifat temporer. Dan kemudian sementara itu Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas Profesor Masuki Dea menyebut bahwa momen pemilu terdapat beberapa aktivitas ekonomi tetap tumbuh dan berjalan baik. Semoga hal ini memang benar adanya dan tentunya kita mengharapkan bahwa pemilu di tahun 2024 itu berlangsung dengan damai tanpa ada cekcoknya pastinya. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait headline kita di halaman 3 dengan judul PLN mengatakan pembangkit belum pulih, kami akan tayangkan berikut ini. Pedagang di Pasar Sentral Makassar mengeluhkan adanya pemadaman listrik dari perusahaan listrik negara. Terlihat dalam unggahan Makassar Info pada Rabu 8 November 2023, pengunjung dan pedagang tetap beraktivitas di dalam kegelapan. Pantauan Tribun Timur, dalam video pedagang tetap berteriak menawarkan dagangannya kepada pengunjung yang berjalan menggunakan lampu kamera. Sejak diunggah,
Video sudah ditonton lebih dari 300.000 kali, dikomentari 88 kali. Diketahui pemadaman bergilir sudah berlangsung sejak Juli 2023 lalu karena berkurangnya debit air di musim kemarau. Hal itu bahkan sempat menyulut kemarahan Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Dani sampai mengancam akan menggugat PT PLN. Iya itu ya, ada di Dila satu ya. Aku saya. Udah enggak? Baik, Tribuners, selanjutnya kita beralih ke halaman 11 dengan rubrik Sulsel Memilih. Dan kita bisa lihat dengan jelas headline di halaman 11 itu terpampang nyata, Andika Swadi gugat SK bakal calon bupati. Lebih lengkapnya, Ketua DPD 2 Golkar Sopeng, Andika Swadi Rasak mengajukan gugatan kepada Mahkamah Partai DPP Golkar. Hal ini bentuk perlawanan Andika Swadi Rasak setelah DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan memutuskan usulan nama-nama bakal calon bupati Balon Sopeng. Ini ada statement di agak bawah, boleh diperlihatkan? Boleh di-scroll? Ya, selaras dengan kalimat pertama yang Vio sampaikan bahwa ini merupakan bentuk perlawanan dari Andika Swadi Rasak setelah DPD 1 Golkar memutuskan usulan nama-nama bakal calon bupati, kemudian langsung diberikan tanggapan kepada Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan yaitu Taufan Pawe. Dengan statement yang saya usulkan adalah rata-rata ketua DPD Golkar, kabupaten, kota, kecuali yang sudah 2 periode. Untuk bakal calon Bupati Sopeng, kami prioritaskan ketua DPRD Sopeng dengan nama Syahrudin M. Adam. Kemudian kita lanjut. Bupati Sopeng 2 periode itu menganggap proses penetapan balon Bupati Sopeng tidak melibatkan mekanisme konsultasi yang memadai. Dia beranggapan keputusan ini tampaknya lebih bersifat sepihak dan tidak mencerminkan semangat demokrasi internal partai. Secara terbuka, Andika Swadi Rasak belak-belakan tidak setuju terhadap usulan tersebut. Dia menuntut agar proses penjaringan figur kepala daerah dilakukan secara lebih terbuka, demokrasi, dan merata. Jadi ini ada dua pemikiran yang berbeda tentunya, tapi kalau dari konfirmasi Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulsel mengatakan bahwa ini sudah merupakan usulan yang rata-rata adalah Ketua DPD Golkar yang ada di kabupaten maupun juga kota. Untuk informasi lebih lengkapnya itu masih ada di samping kanan. Alasan Ketua Golkar Sopeng gugat ke Mahkamah Partai ini dengan blok warna biru, agak atas boleh dibantu. Penentuan bakal calon bupati tidak melibatkan Golkar Sopeng, dan poin biru kedua, keputusan hanya melibatkan internal DPD Partai Golkar Sopeng. Kemudian kita beralih ke bawah lagi, mohon bantuannya. Di tengah-tengah maksud saya. Ya, Taufan Pawe prioritaskan Syahrudin ketimbang Suwardi Haseng. Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe, merespon penolakan Ketua Golkar Sopeng, Andika Swadi Rasak, terkait calon kepala daerah. Andika Swadi Rasak menolak keras jika anggota DPRD Sulawesi Selatan, Suwardi Haseng, diusulkan maju di Pilkada Sopeng 2024. Sekalipun DPP Golkar telah menerbitkan surat perintah kepada kader yang akan didorong menjadi calon kepala daerah, menanggapi penolakan Andika Swadi, Taufan Pawe menegaskan tak pernah mengusulkan nama Suwardi Haseng.
seperti yang tadi di atas bahwa ada statement yang mengatakan yang saya usulkan adalah rata-rata ketua DPRD di tingkat kabupaten maupun juga kota. Kemudian lebih lanjutnya, seperti itu petunjuk dari DPP dan bahkan DPP menambahkan beberapa nama dari yang dikirim. Taufan Pawe juga menyampaikan bahwa yang mengusulkan nama-nama itu ke DPP adalah Ketua Bapilu Golkar Sulawesi Selatan, Lakama Wiyaka. Untuk usulan nama-nama bakal calon kepala daerah yang olah adalah Wakil Ketua Lakama Wiyaka katanya. Kemudian kita beralih ke headline paling bawah di halaman 11. Baik, Bobi Nasution minta BPP Sulsel bergerak cepat. Ini dari keterangan gambarnya kita bisa lihat Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang Bobi Nasution mengukuhkan Andi Rahmat Manggabarani sebagai Ketua BPP Provinsi Sulawesi Selatan di 4 Point by Sheraton Hotel Makassar pada Jumat 24 November 2023. Relawan Barisan Pengusaha Pejuang maksud saya, Provinsi Sulawesi Selatan resmi dilantik di Hotel 4 Point pada 24 November 2023 malam hari. Hadir langsung calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua PKK Kota Surakarta Selvi Ananda, Ketua Dewan Pembina Akbar H. Buhari, dan Ketua Umum BPP Bobi Nasution. Selain itu, hadir juga mantan Wali Kota Ilham Aris Sirajuddin, Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan sekaligus mantan Ketua Umum HIPMI Sulawesi Selatan Andi Idris Manggabarani, dan juga masih ada beberapa nama lainnya dari tokoh-tokoh penting yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian, Bobi Nasution pun mengukuhkan relawan dari kalangan pengusaha muda yang mengatasnamakan Barisan Pengusaha Pejuang Sulawesi Selatan. Ini ada beberapa nama dan juga ini sudah dikukuhkan menjadi bagian dari BPP Sulsel. Kemudian yang tidak kalah penting dari halaman Tribun Timur Cetak, kita beralih ke halaman 11. Maksud saya ke halaman 16, yaitu Tribun PSM. Dan terpampang nyata figur dari pelatih PSM Bernardo Tavares dengan judul hari ini PSM Makassar versus Haipong, Partai Hidup Mati Juku Eja. Dari samping di sisi kanan dari Tribun PSM ini, tak sabar bermain bersama PSM. Ini merupakan informasi terkait Sultan Saki tak sabar merasakan debut di PSM Makassar. Sultan Saki absen lama karena membela Timnas U17 Indonesia. Dari training center Timnas hingga gugur di fase grup, selama itu Saki tak bergabung dengan PSM Makassar. Kini anak dari mantan pemain PSM Asri Razak sudah bergabung dengan skuad Ramang. Pemain muda itu punya cukup pengalaman dari latihan bersama Timnas U17 di Jerman. Wow, pemuda 17 tahun ini sangat menantikan debutnya di bawah panji pasukan Ramang. Dia sangat senang bisa kembali bergabung latihan dengan rekannya di skuad Ramang. Ini merupakan salah satu pemain muda mungkin istilahnya ya di PSM Makassar dan tidak sabar untuk bisa bergabung dengan pasukan Ramang. Nantinya mungkin bisa melawan beberapa tim lainnya. Kemudian dari Partai Hidup Mati Juku Eja ini informasinya lebih lengkap terkait PSM Makassar bersiap menghadapi wakil Vietnam Haipong FC dalam lanjutan babak penyisihan grup H AFC Cup 2023-2024. Ini merupakan pertemuan kedua kesebelasan di ajang internasional ini. Pertandingan rencana digelar pada Kamis 30 November 2023 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. PSM Makassar bertindak sebagai tuan rumah. Ini masih dengan status PSM saat ini adalah musafir karena seperti kita ketahui bahwa stadion di Kota Parepare saat ini sedang dalam perbaikan. Kemudian pada pertandingan pertama lalu PSM Makassar kalah dengan skor 3-0. Kala itu pertandingan digelar di markas Haipong Lachtre Stadium Haipong pada Kamis 21 September 2023. Ini dilakukan pada bulan September, kemudian 2 bulan setelahnya akan bertanding lagi nih antara PSM Makassar dan juga Haipong FC. Demikian pula dengan PSM Makassar, anak asuh Bernardo Tavares 2 kali menang, 2 kali kalah, dan sekali kalah. Kini
Keduanya kembali akan bertemu PSM Makassar dalam kondisi percaya diri setelah mengalahkan Persikabo 1973 dengan skor 3-1. Sementara Haipong baru saja dihajar oleh perwakilan Malaysia, Sabah FC di ajang AFC Cup pada 9 November 2023 lalu dengan skor 4-1. Pertemuan antara PSM Makassar versus Haipong FC akan menjadi laga penentu bagi PSM Makassar. Jika kalah dipastikan M. Arfan CS akan tersingkir di ajang ini. Dan tentunya ini besar harapan dari tim PSM Makassar sendiri dan juga para supporter bahwa PSM bisa bertahan sehingga tidak terjadi degradasi atau juga tidak tersingkirkan dalam ajang ini. Untuk informasi lebih lengkapnya tentunya kami punya tayangan yang akan kami tayangkan buat Tribuners. Selamat menyaksikan. Sultan Saki tak sabar merasakan debut di PSM Makassar. Sultan Saki sudah bergabung dengan PSM Makassar setelah absen lama karena membela Timnas U17 Indonesia. Dari TC Timnas hingga gugur di fase grup selama itu, Saki tak bergabung dengan PSM Makassar. Kini anak dari mantan pemain PSM, Asri Rasak, sudah bergabung dengan skuad Ramang. Pemain muda itu punya cukup pengalaman buah dari latihan bersama Timnas U17 di Jerman. Pemuda 17 tahun ini sangat menantikan debutnya di bawah panci pasukan Ramang. Dia sangat senang bisa kembali bergabung latihan dengan rekannya di skuad Ramang. Dia tahu persaingan tempat utama cukup berat. Pasalnya tim besutan Bernardo Tavares punya gaya permainan berbeda dengan timnas asuhan Bima Sakti. Apalagi ada segudang nama senior yang mengisi posisi bek tengah seperti Erwin Kutawa, Safrudin Tahar, dan Yuran Fernandes. Ini tantangan tersendiri bagi bek tengah tim Garuda itu. Kesempatan tentunya tidak bisa diraih dengan mudah. Saki butuh kerja keras selagi untuk mencoba menggeserkannya. Tavares terkenal sangat selektif dalam memilih pemain, namun pelatih asal Portugal itu tidak segan memberikan kesempatan untuk pemain muda. Baik Tribuners, itulah tadi beberapa headline dan juga beberapa halaman yang sudah Vio sampaikan untuk Tribuners ketahui di edisi Senin 27 November 2023. Dan tentunya tak henti-hentinya Vio sampaikan bahwa Tribuners dapat mengakses informasi yang ada di Tribun Timur Cetak dengan berlangganan di nomor 0411 8115500 dan juga bisa menghubungi via SMS maupun via WA di nomor 081141355555. Dan tentunya bukan hanya berlangganan tapi juga bisa diakses di website atau di portal kita di makassar.tribunnews.com. Untuk itu, untuk informasi lebih lengkapnya terkait edisi selanjutnya pastinya kita akan tayangkan setiap harinya. Dan tentunya masih ada beragam program yang akan Tribun Timur sajikan untuk Tribuners semua. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Fiona Jaretno, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program kita siang hari ini, program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Senin 27 November 2023. Dan tentunya dari beberapa halaman yang sudah tercetak di Tribun Timur Cetak, tentunya total ada 16 halaman yang akan kita review, tapi yang akan kita sampaikan pada momen kali ini hanya beberapa halaman, karena untuk mendapatkan 16 halaman ini atau Tribun Timur Cetak, Tribuners dapat menghubungi ke hotline subscriber di 0411-811-5500 dan juga bisa menghubungi via WA atau juga SMS melalui nomor 081-1413-5555. Jadi 5-nya ada 4 kali. Dan kita beralih langsung ke halaman pertama, highlight kita di halaman pertama. Oke, boleh dibantu? Ya, kita beralih ke headline yang pertama dan paling tebal nih. Kalau dari segi eye catching, yang pastinya yang pertama kita lihat adalah judul Dana Abadi Ponpes bukan program baru. Jadi maksudnya di sini adalah cawapres dari pasangan nomor 2, capres nomor 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka menawarkan program Dana Abadi Ponpes kepada Muhammadiyah, dan ini disampaikan pada saat berkunjung di salah satu pesantren yang ada di Makassar. Mungkin langsung saja Vio sampaikan atau bacakan. Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Saiful Saleh, merespon program Dana Abadi di pesantren yang dijanjikan Cawapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka. Terlebih komitmen ini disampaikan langsung Gibran saat menyambangi pondok pesantren atau Ponpes Darul Arkam Muhammadiyah Gompara yang terletak di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Biringkanaya, Makassar pada Minggu 26 November 2023 pagi kemarin. Dan ini sudah kita bahas juga bersama jurnalis Tribun Timur di salah satu judul live kita di hari Minggu kemarin. Dan untuk lebih lengkapnya, ini kita bisa ke halaman 7, tapi sebelum itu ada juga informasi yang menyampaikan bahwa Gibran Rakabuming Raka melanjutkan safari di Sulawesi Selatan pada minggu kemarin, mengunjungi Tanah Toraja, di mana di Tanah Toraja Gibran mendapat penobatan sebagai orang Toraja di Plaza Kolam. Nah, ini kolam, kita kemudian ke halaman 7. Vio akan bacakan. Di kolam Makale, Gibran menerima pusaka Lakbo Pinai berjenis parang Toraja serta kain sarita berasal dari tongkonan lalangan. Gibran diberikan nama Lasok Pindan atau anak laki-laki yang dipinjamkan dan masuk dalam keluarga besar tongkonan lalangan. Kemudian prosesi penobatan Gibran ditandai dengan pembentangan kain sarita berwarna biru dongker yang bermotif ukiran khas Toraja. Ini masih ada beberapa kali paragraf yang terhimpun dalam halaman 7, dan seperti yang Vio sampaikan bahwa di mana setiap headline di halaman 1 itu pastinya dilanjutkan untuk informasi lengkapnya ke halaman 7. Dan kemudian kita beralih ke bawahnya lagi. Ada informasi terkait, ini adalah merupakan hasil uji coba nih, bahwa nyamuk Wolbachia atasi DBD. Itu ada penyampaian apa sih sebenarnya itu nyamuk Wolbachia maksud Vio, kemudian bagaimana cara mengatasinya, bagaimana pemanfaatannya, dan juga seperti apa penyebarannya di Indonesia. Kemudian kita beralih ke halaman atas, masih di halaman 1 dengan judul Makassar Leadership Summit 2023 dengan bunyi judul Forum Transformasi Filsafat Praktis Kepemimpinan. Boleh dibantu di halaman atas sedikit? Ya. Bukan warisan kepemimpinan adalah tempaan regeneratif. Pemimpin juga lahir bukan dari keputusan ruang sidang, melainkan dari jejak ilmu, pengalaman, modal sosial, empati, kemanusiaan, wanita, dan kepedulian lingkungan. Rangkaian kata kunci itulah jadi bolding hashtag di event Makassar Leadership Summit 2023 yang mulai dihelat akhir pekan ini pada Minggu 26 November hingga Selasa 28 November besok.
Dan ini adalah event 3 hari yang tentunya digagas oleh Apindo. Atau mungkin Tribuners belum mengetahui apa sih kepanjangan atau akronim dari Apindo, yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ini bisa dilihat ada salah seorang pembicara yang merupakan Ketua Panitia Out Leadership Summit 2023 Disa Ernovianti yang membuka pre-event Makassar Leadership Summit 2023. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait headline kita yang tebal atau juga yang memang sudah View sampaikan di awal, ada tawaran dari Cawapres Gibran terkait program Dana Abadi Ponpes kepada salah satu pondok yang ada di Kota Makassar. Berikut informasi lebih lengkapnya melalui tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, Tribuners, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan bahwa pada pagi hari ini calon wakil presiden nomor urut 2 atau calon pendamping Capres Prabowo Subianto, yakni Gibran Raka Buming Raka, bakal berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kota Makassar. Di salah satunya itu adalah pondok pesantren Darul Arkam Muhammadiyah yang berada di Jalan samping Kota Makassar. Dan saat ini para santri, kemudian pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan sudah standby menunggu kedatangan Mas Gibran. Dan juga Tribuners bisa kita lihat sendiri, di sini juga ada aparat kepolisian yang Dari media? Sama Tribun. para aparat kepolisian juga sudah hadir. Dan di sini Ketua DPW Gelora Sulsel Samsari kita atau mantan Bupati Takalar sudah berada di lokasi juga. Jadi Tribuners, selain para tokoh Muhammadiyah yang berkunjung, rupanya ada juga perwakilan Partai Koalisi Indonesia Maju yang berkunjung ke pondok pesantren Darul Arkam Muhammadiyah. Tunggu dulu. Tribuners, jadi saat ini sudah menunjukkan pukul 7:39. Kita bisa melihat para santri sudah bersiap menunggu kedatangan Gibran atau calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka di
Pondok Pesantren Darul Ahkam Muhammadiyah Makassar. Dan sebagai informasi bahwa ini adalah kali pertama Gibran berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di kota Makassar setelah pasca pendaftaran Pilpres kemarin di KPU RI. Ya, dan mulai padat-padat agenda ini. iya, Lari kiri kanan makin nanti. Kalau masuk kampanye nanti ini. kalau jangan sering dibagi kalau di Tribun, Kak. Oh ada ikutin, berarti kita ikut kan? Kita ikutin Prabowo. Kalau kemarin itu di Anies, cuma karena tiba-tiba saya digeser ke Ganjar ya. Jadi siapa di sana ini? Ami untuk sekarang. Kalau yang dekat-dekat biasanya itu Ami dikasihkan. Iya. Terima kasih karena menjadikan darurat kami sebagai salah satu lokus kunjungan beliau selama di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, dan tadi memberikan sambutan yang cukup hangat. Saya kira sangat bermanfaat bagi anak-anak yang jadi jurusan vokasi SMK. Ini saya lihat tadi beliau sangat responsif. Terkait dengan dana abadi pesantren tadi Pak, gimana responnya? Ya, Mas Gibran itu sudah menyatakan itu, dan memang sebenarnya dari DPR RI ini sudah digagas untuk dana abadi pesantren, dan tahun ini mulai. Mudah-mudahan darurat kami juga ini memperoleh dana abadi yang itu diperuntukkan untuk santri. Pak, ini ada kaitannya dengan Pilpres nggak sih Pak? Menuju Pilpres. Sebagai calon wakil presiden, sekalipun ini belum masa kampanye, tentu ada kaitannya. Tapi tidak boleh kampanye di sini. Iya, benar. Tapi dari pihak pesantren sendiri Pak, khususnya mungkin Muhammadiyah, apakah memang ada arahan dukungan gitu nanti ini gitu? Terbagi ketiga-tiganya. Iya, jadi Kalau Muhammadiyah Sulawesi sendiri memberikan dukungan ke Gibran atau seperti apa? termasuk juga Muhammadiyah Sulawesi Selatan itu ada di 3 tempat. Bisa di Pak Kiai sendiri gimana?